Friday then, it's Saturday, Sunday, what? It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what? Iyalah, orang udah sebulan libur. Ya, waktunya kita balik lagi. Ya libur Evan lah. Libur apa lagi yang pikir? Gak ada berita sih. Gue sih gak ada berita sih sekarang sih ya. Kita 1 bulan liburan, terus yang terakhir si Daniel Ricciardo dipecat, keluar, dipecat sih. Ya, basically saya kira 1 bulan ini benar-benar gak ada berita apa sih. Paling cuman kayak berita Ricciardo di belakang layar, Ricciardo ini terus, Ricciardo ini terus. Ya, itu doang ceritanya, jadi nggak ada yang lain. Tapi gue bukan berita sih ini, tapi gue spekulasi aja nih. Lebih enak sih sekarang kita lagi ngomongin yang tim-tim yang lagi ruwet lah ya. Menurut gue kayak di tim lagi ruwet banget nih. Tim RB. Iya, iya dua-duanya lah maksud gue ya. RB, Racing Bull, Red Bull, same thing lah. Emang timnya juga sama, gak ada bedanya. Di Racing Bull sendiri kan sampai sekarang Liam Lawson itu baru gantiin dan Ricciardo buat sekitar 6 race lagi ya. Kayak kan hari ini ntar malam lah ada di Amerika, di kota di Texas, di Circuit of America. Terus minggu depan di Meksiko. Habis dari Meksiko kita ke Brazil. Gue lupa nama treknya Brazil, tapi ya pasti di Brazil. Nah, 2 minggu lagi tuh, seingat gue di Las Vegas. Nah, di habis Las Vegas itu nanti ke Qatar. Setelah habis di Qatar baru kita ke Abu Dhabi. Nah, di sini karena Racing Bull sendiri pun belum ngumumin ya kayak line up buat tahun depan siapa. Jadi Liam Lawson masih ada kemungkinan buat diganti, pastinya. 70% sih menurut gue, kayak 70% Liam Lawson pasti masuk sih. Nah, tesnya adalah di 16 ini Liam Lawson tuh minimal harus ngedeketin sama kualitasnya si minimal Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda sudah pasti dapat seat minimal untuk tahun depan. Gue yakin sih emang Yuki cuma sampai tahun depan, karena di 2026 Honda udah nggak sama Red Bull lagi, karena Red Bull sudah pindah ke Ford atau pakai sendiri, gue lupa. Nah, dari sini pula harusnya ya si Liam Lawson ini harusnya sudah mungkin harusnya kalau dia kepilih dia udah harus berjuang buat dapetin seat di Red Bull. Nah, permasalahan adalah di tesnya adalah di tahun ini, di 16 sisa ini, apakah dia bisa minimal kayak mengalahin Yuki lah ya, karena menurutku juga Yuki juga lagi up and down banget, suka aneh banget, kayak lu dapat Q3 tapi nggak hasilnya langsung peringkat, nggak dapat poin dan lain-lain, up and down lah. Dan bahkan beberapa kali ini dia kalah terus sama Daniel Ricciardo. Ini Singapura harusnya juga kalah. Seandainya Daniel Ricciardo tuh nggak ngambil fase lap, sumpah itu harusnya tetap kalah sih. Nah, dari sisa 6 race ini si Liam kayaknya belum ngedrive pakai mobil F1 deh untuk beberapa track ini. Jadi ya kemungkinan besar bakal berat banget. Nah, di sini juga tesnya Liam, karena gini, Liam sendiri kalau misalkan dia kalah lawan Yuki ya, dan jauh banget, kemungkinan besar kan nggak dikasih. Walaupun kayak sebarnya menurut gua harusnya nggak tinggi-tinggi banget lah buat dapetin minimal seatnya, karena lu udah nggak mungkin ngambil Daniel Ricciardo lagi. Dan menurut gua Ishak Hajar pun juga belum terlalu mateng lah ya. Emosinya masih sama kayak Yuki pas pertama kali join F1. Buset, temperamental banget. Nah, jadinya menurut gue barnya nggak terlalu tinggi. Makanya gue bilang 70% harusnya dapat seatnya. Karena nggak ada pilihan lagi.
Nah, kalaupun memang dia nggak masuk tahun ini, berarti kan dia harus nyari tim lagi kan. Permasalahannya ada tim yang sisa kosong itu tinggal kick. Lu yakin mau masuk kick? Mendingan Alpha Tauri, gue sekalian anjir mendingan visa Kesef sekalian daripada gue masuk kick. Nah, jadinya mungkin tahun ini bakal tricky dan dia harus all out ya menurut gue, minimal all out. Apalagi di kota pun menurut gue pressure-nya nggak gede karena di sprint nanti dia bakal kena penalti kan, penalti di peringkat 20 terakhir. Jadinya untuk pemanasan sprint di belakang oke lah, no pressure. Di race-nya mungkin pressure dikit, tapi kan at least dia sudah nyetir mobil F1, jadi should be okay lah harusnya buat dia. Dan menurut gue worst case scenario adalah dia bener-bener nggak sesuai skillnya, nggak sesuai apa yang dia pengen, dia bener-bener kalah total, kayak ternyata peringkat Valtteri Bottas nggak seburuk itu. Orang sampai selevel itu ya, maksudnya selevel Valtteri Bottas nggak seburuk itu kayaknya. Itu mungkin dia baru kayak dicabut, direndang, mungkin nyari pembalap-pembalap lain yang maybe Isak Hadjar juga mau nggak mau, itu opsi terakhir itu Isak Hadjar. Walaupun menurut gua Barre ya sekecil itu harusnya lolos. Nah, di sisi lain juga dia juga ada sepertinya dia ada target lagi. Karena nah ini ke berita kedua nih di Red Bull nih, karena ini juga masuk ada satu tahunnya. Jadi ternyata yang orang kan ada yang bilang kayak klausulnya si Sergio Perez adalah lu harus dapat berapa poin, nggak boleh sejauh apa dan lain-lain. Yang penting klausul performa. Dan tidak terbukti, ternyata itu cuma rumor sebatas. Tapi ini ada teorinya nih, ternyata ada kemungkinan besar itu bukan teori performa. Teori performanya itu bukan dia di cancel kontrak ya, tapi diturunin ke Alpha Tauri, ke Red Bull. Gue ketukar-tukar dulu perasaan Red Bull, Alpha Tauri, same thing lah ya. Kenapa gue bisa bilang kalau ada di situ chance-nya dia diturunin ke Alpha Tauri? Karena Mbah Helmut, gini, disclaimer lagi nih, ini cuma rumor plus kita bisa bilang kalau ini faktor umur lah ya. Udah ngapain faktor umur, ini orang emang udah umur ya. Jadi Mbah Helmut Marko bilang kalau 2025 ada chance bahwa yang ngedampingin Max Verstappen ntar adalah pembalap akademi Red Bull. Yang berarti kan Sergio Perez bukan akademi Red Bull. Nah di grid sekarang ada 2 pembalap racing, pembalap akademi Red Bull nih. 3, 4, enggak ada 3. Enggak ada 2 deh, ya cuma 2. Nah ada 2 pembalap akademi Red Bull nih. Yang satu Yuki Tsunoda. Nah yang kedua ini Liam Lawson. Isak Hadjar tuh ya balik lagi dia masih Formula 2. Liam Lawson ini kandidat kuat. Kenapa? Karena Yuki Tsunoda tuh nggak masuk radar sama sekali dari Red Bull. Tahu nggak kenapa? Soalnya Christian Horner itu nggak suka sama Yuki. Tahu dari mana? Rasis dong, bukan rasis. Menurut Christian Horner tuh Yuki tuh nggak pantas masuk F1 karena to be honest dia masuk F1 pun dan masuk ke Alpha Tauri pas 2021. Ini Alpha Tauri benar. Di Yuki Tsunoda pas tahun 2021 itu pas masih Alpha Tauri, dia itu masuk purely karena permintaan dari Honda. Jadi kalau kemarin gak ada Honda dan dia cuma akademi Red Bull, dia harusnya katanya nggak masuk. Plus kayaknya emang lagi keteteran karena kayaknya emang kayak si Torpedo itu juga emang belum tahu sih, kayak masih performanya naik turun. Makanya kayaknya kandidat paling kuat kalau kata-kata Mbah Helmut benar itu ya Liam Lawson. Dia itu kandidat paling kuat. Makanya dia harus unjuk performa di 6 race terakhir ini. Ya minimal nih ya, minimal banget nih. Kalau dia memang performanya bagus, kemungkinan besar dia masuk Red Bull. Dan Sergio Perez turun ke Alpha Tauri. Nah, makanya di
Di sini menurut gue kayak di satu sisi pressure dia buat masuk F1 kecil, pressure kecil banget. Karena barnya dia adalah jangan sampai dia selevelnya Valtteri Bottas di kick sekarang dan minimal ngejar Yuki dikit-dikit. Kalau dia bisa menang, itu udah lebih bagus. Tapi kalau ternyata dia di 6 race ini sukses, dapat poin, konsisten, Red Bull sih enggak ini sih. Enggak cuma mimpi, itu bisa. Kemungkinan besar bisa. Apalagi ya kalau misalkan tuh orang performanya enggak naik-naik juga ya, si Sergio Perez bisa ditendang kalau kata Ori sih. So, itu kali ya untuk sekarang kali berita-beritanya, karena itu bukan berita juga sih, itu cuma spekulasi. Karena jujur gue 1 bulan ini stres, kagak mikirin, kagak bisa nonton F1, gue pusing banget kepala gue. Jadi gue kepikiran terus, lucu kali ya kalau misalkan dia langsung masuk Red Bull langsung. Ya lah, gue balik deh. Menonton F1 lah. Alah, jam 11, jam 12. Intinya F1 balapan hari ini, ya gue mau balik. It's okay.